Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan semua anak muda itu kemudian terpapar, dia koordinir menjadi satu kesatuan organisasi yang kemudian menjadi biang perpecahan di Sudan dari waktu ke waktu sampai kemarin ketika Omar Bashir dilengserkan. Ini ketika bangsa itu gagal menyelesaikan persoalan-persoalan infiltrasi ideologi transnasional terhadap anak mudanya, dan kita tidak boleh gagal di sini. Kita boleh saja bersuara seperti ini, koar-koar, kita seolah-olah solid, kita seolah-olah satu kesepakatan tegak lurus terhadap Merah Putih dan NKRI, tapi kita gagal mengurusin itu kepada anak mudanya, selesai kita. Kita tidak bisa memadamkan api dalam sekam masa depan bangsa ini. Itu menjadi persoalan kalau kita gagal di situ. Makanya terus terang saya butuh teman, saya butuh giroh yang sama dari kalangan akademisi. Karena terus terang sudah ada beberapa kampus yang sulit dimasuki, ya. Sulit sekali dimasuki karena dari hulu sampai hilir sudah sepakat bahwa mereka itu menolak Pancasila, mereka mengharamkan demokrasi, mereka tidak mau menghendaki perbedaan. Ini kampus negeri, kita sulit masuk ke sana. Kita baru mengajukan permohonan dan ditolak. Islah Barawi, oh liberal ini, Syiah ini, mereka nggak mau. Baru kemarin aja di ITB baru masuk, UGM juga baru masuk, beberapa kampus juga baru masuk. Kita tidak berbicara kampus-kampus NU. Kalau beberapa kampus di Sumatera dan sebagainya sampai sekarang masih restricted, nggak bisa masuk. IPB ini adalah awal masuknya Hizbut Tahrir dari Australia, dan kemudian IPB menjadi episentrumnya, dan hingga hari ini sulit dimasuki. Karena gerakan-gerakan sayap kanan, gerakan-gerakan ekstrim kanan, sayap kanan ada di situ. Alumninya banyak yang ditangkap Densus, menjadi ahli bom, terutama jurusan-jurusan ilmu eksak. Ya kalau ada Civitas Akademika IPB merasa tersinggung ini, biarkan kami masuk untuk ceramah di sana. Dan mari kita diskusi di sana, diskursus. Kalau perlu kita bantah-bantahan literatur soal khilafah misalnya, silakan. Kita bertarung secara akademis. Yang penting jangan saling mengkafirkan. Saya tidak akan saling mengkafirkan. Kita bantah-bantahan secara akademis saja. Nah, berbagai kegiatan diskursus yang menjadi bagian dari tradisi Islam ini harus kita hidupkan di kampus-kampus supaya ada penyadaran kognitif lewat jalur-jalur diskusi, bukan hanya lewat jalur-jalur infiltrasi. Saya harus bercerita sedikit. Ini sebenarnya tentang pengamatan saya sudah sejak lama sebenarnya. Saya masuk ke berbagai negara itu adalah ingin mencari tahu tentang bagaimana how the networking works. Jadi bagaimana sih cara kerja mereka. Ternyata memang mereka itu menjaring dari orang-orang yang dianggap pintar, kumlot, lalu kemudian dijaring oleh satu kelompok di Indonesia, lalu dikirim ke Mesir untuk kuliah di Al-Azhar. Tapi ternyata sampai di Al-Azhar mereka ini hanya numpang status sebagai mahasiswa Al-Azhar. Dia ditempatkan di Nasir City di sebuah bangunan dengan 12 lantai, dan dia itu diberikan pengarahan-pengarahan tarbiyah di sana secara khusus, dan ketika kembali ke sini mereka ditempatkan di berbagai BUMN strategis. Itu yang hari ini kita rasakan, termasuk di Telkom, PLN dan sebagainya, termasuk di Kementerian Keuangan. Ini akhirnya ASN ini kemudian menjadi persoalan ketika pada akhirnya karena mereka dianggap sebagai alumni Timur Tengah, dia diberi kekuasaan untuk menjadi ketua DKM masjid di masing-masing kementerian lembaga, dan akhirnya mereka masuk lewat ceramah-ceramah di masjid. Ketika dia menguasai DKM masjid, semua khotib dan imamnya itu ditentukan oleh mereka dari kelompok mereka. Nah, pergerakan-pergerakan ini juga dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Libya, mahasiswa yang berprestasi kemudian dikirim ke Arab Saudi, ke Madinah dan Mekah, dan di sanalah mereka digodok habis-habisan, dan ketika mereka kembali ke Indonesia dia membawa ransel ideologi di punggungnya. Dan kita semua tahu ajaran-ajaran Wahabi ini kan memang didesain, semua hukum-hukumnya termasuk fikih dan siasatnya segala macam ini memang didesain untuk menguatkan kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Made by order. Ini kayak sama kayak kita pesan nasi goreng, cabenya jangan terlalu banyak, jangan pedas-pedas. Nah ini kan sama. Mereka mengharamkan ziarah kubur itu kan berdasarkan pesanan keluarga Ibnu Saud supaya orang Saudi tidak punya resiliensi ideologis dengan masa lalunya.
Orang Saudi berusaha dihipnotis otaknya supaya dia betul-betul takdim, tunduk, patuh kepada keluarga Ibnu Saud. Karena politik Saudi ketika itu, ketika ingin memerdekakan dari kekaisaran Ottoman itu dia punya pesaing, namanya keluarga Ibnu Rashidin. Ini zuriyah Nabi, Habaib. Makanya mereka mengharamkan Habaib karena musuh politiknya Habaib, yang kemudian terusir sampai ke Yordania. Dan mengapa mereka mengharamkan maulid? Ya karena mereka paling takut dengan kerumunan masyarakat. Bukan hanya maulid, musik itu diharamkan karena dengan musik itu membuat masyarakat berkerumun, dan ketika berkerumun mereka takut memberontak kepada keluarga Ibnu Saud. Dan semua hukum-hukum Wahabi itu dibuat sesuai dengan pesanan keluarga Ibnu Saud. Dan lalu kemudian hari ini muncul seorang pangeran, anak muda yang belajar dari mana-mana, dia inklusif, dia mengubah semuanya karena dia sadar bahwa kalau Saudi hidup dengan perasaan-perasaan seperti ini, hidup hanya dengan giroh-giroh politis masa lalu, dan dia merasa bahwa ini adalah ajaran yang paling otentik, maka Saudi akan menjadi negara terbelakang di dunia. Kalau sekarang masih punya minyak, sementara minyaknya 91 tahun lagi habis riset. Ini bisa ditanyakan ke Profesor Sumanto Al-Qurtubi, beliau tahu persis soal ini. Sehingga apa? Dia kemudian mengubah semua hukum-hukum yang dianggap sebagai hukum paling otentik dan paling orisinil. Saudi sekarang tidak mewajibkan hijab kecuali di Haramain. Dan mengapa Saudi mengekspor ajaran Wahabismenya ini, padahal mereka itu sadar bahwa ini sebenarnya untuk kebutuhan politik keluarga Ibnu Saud, tapi mengapa kok diekspor ke Indonesia, ke negara-negara Islam? Karena Saudi takut kehilangan hak dia sebagai Khaddamul Haramain. Secara historik, kekuatan politik di Timur Tengah itu tergantung dari pelayan dia sebagai pelayan dua kota suci. Makanya Abraha itu dari dulu perang itu karena ingin merebut situs itu. Termasuk orang Yahudi mati-matian dari dulu ingin merebut Mekah. Karena siapapun yang ingin kekuatan politiknya kuat, itu harus menguasai dua kota suci ini. Makanya keluarga Ibnu Saud itu mati-matian ingin mendapat pengakuan sebagai Khaddamul Haram. Kalau dia tidak punya hak untuk mengelola dua kota suci, keluarga Ibnu Saud sudah tumbang dari dulu. Nah, untuk itulah tujuannya Wahabisme ini diekspor kemana-mana. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang harus diberikan kepada siapapun, bahwa Wahabisme ini anyhow, anyway, ini adalah ideologi untuk penguatan politik keluarga Ibnu Saud. Semua produk-produk fikihnya ini memang order lewat Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Albani dan sebagainya. Loh, hukum agama ini kan sebenarnya sama seperti hukum undang-undang kitab, undang-undang hukum pidana kita. Pasal itu dibuat untuk diperdebatkan dan dicari celahnya. Hukum agama itu sama. Kalau mau dicari celahnya bisa saja. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu kan sama-sama punya dalil. Kalau kita ke Mekah misalnya, cara ibadah orang, cara sholatnya orang kan beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang sambil nyusuin anaknya, ada yang sambil ngeplak anaknya. Mereka semua mengaku merasa Islam dan semua merasa benar. Hal-hal seperti inilah yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita. Dan kemudian produk-produk yang dikirim ke Saudi dan juga ke Mesir ini hari ini kembali, entah jadi tokoh-tokoh partai, bukan tokoh-tokoh partai, tokoh partai yang partainya cuma satu. Nah, tokoh-tokoh partai, oh iya benar, bukan tokoh-tokoh partai-partai, bukan. Karena partainya cuma satu situ itu aja yang memanfaatkan produk ini. Mereka dididik untuk berkenalan dengan Ikhwanul Muslimin, setelah kembali ke Indonesia dimasukkan menjadi produk-produk politik, ditempatkan di Telkomsel, di Telkom, di berbagai kementerian, BUMN dan sebagainya. Dan hari ini betul-betul kita tidak bisa menamatkan itu. Satu kesalahan Pak SBY. Pak SBY dengan sistem zero enemy, everybody happy, pada akhirnya muncul kekuatan-kekuatan radikal ini dan merebak kemana-mana. Hizbut Tahrir itu dideklarasikan pada masa pemerintahan SBY. Habib Rizik dipenjara oleh SBY, tapi hanya untuk dikuasai FPI-nya, untuk menjadi satu mesin politik. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dan hari ini kita betul-betul berhadapan dengan hutan lebat radikalisme yang sudah sulit. Ground clearing nggak bisa-bisa. Apalagi cuma kita. Polisi, tentara aja nggak mampu. Bahkan mereka terpapar sendiri oleh virus-virus ini. Ini mohon maaf, saya berbicara fakta dan data. Di polisi Pak, ada Perpol nomor 7. Saya sih bukan nyombong, enggak. Itu produk saya.
Jadi polisi hari ini tidak boleh menganut faham salafi wahabi. Kalau maksa, keluar aja dari polisi. Namanya Perpol nomor 7 dirilis bulan Juni kemarin, dan sudah banyak yang mengundurkan diri. Kemarin saya temui di Polres Bengkayang, dia tetap bertahan dengan ideologi itu. Ya ada 88 polisi di Polda Kalimantan Barat yang dikarantina. Kemarin dikumpulkan, saya beri pemahaman seperti ini, dan saya bergerak dari TNI ke Polri, karena kita tahu infiltrasi TNI Polri ini menjadi penting, karena semua gerakan kelompok-kelompok militan di berbagai negara lewat TNI dan lewat tentara dan polisi. Perkenalan dengan radikalisme dan berbagai kekerasan atas nama agama. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat di dalam bangsa ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.